itu kenapa nggak tahu kenapa kita tuh kayak ada yang satu vision yang sama, dan itu tuh kayak yang beneran menjaga, bukan menjaga sih, kayak ajudan itu naik kereta Rencana. Oh itu lu ngelihat dengan jelas? enggak sih, itu kayak vision gue yang nggak tahu datang dari mana, tapi vision gue tuh sama dia nyatu. Oh. Sama. Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-16 nih. Jadi di video kali ini gue udah bersama Ihsan, dan ya lo tau lah ini siapa, Rivaldi, temen gue. Jadi Ihsan ini kemarin tuh gue sempet collab sama ada temen gue, dan situ kita explore bareng ya, Ya. di UI. UI. Jadi videonya itu ada di Rules TV, tapi ya nanti kalian bisa cek aja sih. Nah terus selang dari kita explore itu, katanya Ihsan ini ada mendapat gangguan gitu lah katanya. Nah terus penasaran dong gue, makanya gue samperin sini. Gue pengen ngobrol-ngobrol bareng. Ya mungkin langsung aja kali ya. Gimana Chan? Jadi setelah berapa minggu setelah setelah ke UI itu, ya gue dapet mimpi, dan itu sih sebenarnya ada absurd juga sih. Absurdnya kayak gue lagi ada di kuburan, terus di situ ada kayak makhluk gede, yang gedenya itu lo lagi duduk tuh bahkan telapak kakinya segede lo kan, kayak ya kaki segede. Juga sih. Dan Ihsan kemarin kan katanya di mana tuh yang lu ngelihat ada sosok gede banget itu? Iya, di yang sebelum talang air. Talang air ya, di itu. Jadi kemarin tuh Ihsan sempat ngelihat sosok katanya gede banget, dan kurang lebih katanya sih kayak buto hijau gitu ya. Kayak Buto bentuk hijau. kayak lebih serem. Jadi serem dong tapi kecil. iya. Jadi ini Ihsan bisa dibilang punya kelebihan gitu ya. Itu banyak kekurangannya kalau. Waduh. Banyak kelebihan dan banyak juga kekurangannya. Ya, terus kata lu juga masing-masing orang kan kelebihannya beda-beda gitu kan. Nah, Ya. lu ini gimana gitu dalam tahap yang mana gitu kan? Kemistisannya. Iya. Kalau lu mistisannya sih kayak lebih ke gue nggak bisa lihat jelas, cuman tapi gue tahu itu ada, sedangkan Aura ya. Aura. Terus lebih kayak ke enggak sih, lebih kayak ke mimpi sih. Jadi kayak apa yang bakal terjadi itu rata-rata banyak yang gue mimpi. Oh gitu. Ada cerita dari mimpi-mimpi tersebut? Gimana ya, jadi ya dibilang namanya mimpi itu adalah sebagai bunga tidur bisa, dan sebagai kejadian yang bakal akan datang bisa. Nah tapi kalau misalnya itu tuh lebih kayak ke apa ya, gue pasti bakal ngerasain deja vu. Nah itu kalau misalnya udah ngerasain deja vu itu ada apa nih, itu sih. Nah, tapi ya karena gue jarang sholat ya itu kurang peka. Oh gitu. Jadi Harus kayak biasa. harus biasa sih namanya juga ya kayak ilmu aja nggak sih. Tapi mungkin lu ada keturunan kali. Keturunan ganteng. Iya. Ya maksud gua keluarga lu ada nggak yang punya kakek, nenek? Oh iya sih, jadi pas itu tuh gue mau ke Padang, terus abis itu kayak saudara gue bilang sendiri ke gue kayak nanti kalau ada macan yang deketin jangan takut. Waduh. Kayak, itu inya itu berarti kalau dari bahasa Padang itu buyut ya. Lo tau kan? Iya. Gua Padang, woi. Enggak lu. Debu Minang kan gua. Nah terus kan lu bilang lu bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi dari mimpi, ya kan? Nah itu pasti pernah dong kan? Itu apa aja gitu dari kejadian-kejadian yang udah lu alamin terus lu ngerasain di mimpi sebelumnya? Sebelumnya pasti kayak jadi kayak pas itu gue ke mana ya, ke puncak bareng teman kampus gue. Nah pas lagi di teman kampus itu tuh gue udah ngerasain sebelum berangkat sih. Jadi kayak pas mau berangkat tuh kayak gue deja vu. Gue tak ngomong ke temen gue ada kayak gue deja vu nih, gue nggak tahu kenapa. Ya gue nggak bisa gimana ya? Nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan, tapi kan gue lupa. Tapi kayak pernah ngalamin ini gitu. Iya, kayak gue udah pernah kesini Notice deh, aja gitu ya. notice aja gitu. Nah setelah itu tuh
berangkat lah, kita berangkat. Gue kira pas lagi berangkat, ternyata nggak kenapa-napa nih berangkat ya, dia mulus-mulus aja. Alhamdulillah masih. Masih ada. Terus abis itu ada yang mau balik duluan kan. Jadi kayak dari kumpulan kita kan jadi kayak berbagai macam tahun lah. Jadi kayak ada yang 14, 15, 16 gitu. Nah yang 16 ini ada yang balik duluan. Itu kayak gue bilang aja, hati-hati yang mau balik duluan. Iya, karena mungkin itu celah di situ gitu kan, celah di situnya. Ya udah bener aja, kayak 30 menit setelah perjalanan kita kecelakaan. Waduh, kecelakaan motor. Tapi lu dejavunya tuh di pertamanya apa sampai itu kecelakaan di mimpi lu? Belum ngerti sih. Gimana sih? Nggak, maksudnya kan lu dejavu nih, kan? Lu dejavunya tuh yang pas kumpulan itu atau pas kecelakaannya? Jadi gimana ya? Jadi kayak pasti kalau dalam tiap mimpi tuh kayak ada part ini, dan yang lo nggak inget semua. Nah kalau misalnya gue udah masuk ke part ini, yang pertama bakal ada yang kliennya gitu. Jadi kalau udah yang pertama dejavu, berarti terusannya ada nih ya? Iya, pokoknya apa tapi gue lupa gitu. Iya, karena kebanyakan dosa gitu kayaknya. Nah, itu jadi kayak lupa gitu. Itu apa yang bakal kejadian? Tapi kalau lu langsung notisin, nih bahaya nih ya. Ini ada bahaya nih. Pokoknya semuanya harus lebih yang kayak waspada aja. Gitu. Sama ada satu lagi sih, kayak ini ya nggak tahu bener atau nggak. Ini pasti bener sih. Jadi kayak pas itu tuh kayak teman gue sendiri tuh kayak bakal lulus atau enggak tuh gue bakal tahu gitu sih. Waduh. Jadi kayak lulus atau enggak loh? Kesuksesan bisa nggak? Sebenarnya jodoh mas. Coba kalau dulu, bisa nih. Bau tangan gue. Ya jadi kayak sebelum kelulusan, jadi bukan kelulusan sih, jadi kayak jurusan kuliah gue susah sehingga kayak ya kalau lulus mata kuliah ini kayak alhamdulillah banget. Itu kayak gue mimpiin tuh adalah 3 orang teman gue sendiri. Nah yang satu bener-bener yang kayak apa ya, dia lulus ya gue kasih tahu karena itu berita baik gitu. Kalau berita buruk ya kayak 2 ini nggak gue kasih tahu karena gue lupa satunya tuh siapa yang nggak lulus gitu. Dan benar nggak boleh dan satu Tuhan ya. Iya, nggak boleh mendahulukan Tuhan. Tapi itu mendahulukan Tuhan gak sih? Iya, kalau gue kasih tahu yang bakal lulus itu. Cuman kayak lu pura-pura aja, kayaknya lu lulus deh, lu beli support. Iya tapi ya kayaknya, karena kemungkinan nggak sih yang dilihat tuh ya. Iya sih mungkin kayak gitu. Ya, lu jangan mematahkan arang juga kan. Cuman lu kayaknya lulus deh, wah semangat ya kan. Padahal mah nggak tahu. Nggak tahu ke depannya gitu kan. Iya, ya itu tergantung Tuhan gitu. Emang ya kalau punya kayak gitu tuh beban juga nggak sih? Ya apalagi ngeliat kayak lu ngeliat temen lu sendiri mati gitu loh kan, di mimpi lu mati, terus lu mau ngasih taunya gimana? Ya kan, lu cuma bisa ngasih, lu hati-hati lah, gitu kan nggak mungkin. Karena ya mungkin karena gini sih, mungkin karena gue nggak sejago itu dan gue belum biasa lah ya. Iya lupa banget gitu, kalau bangun ya udah gitu gue lupa yang apa yang mimpi. Ya tapi yang paling parah itu pas itu tuh gue ketemu temen gue. Nah kayak misalnya aja gitu, lo temenan sama Ajis, tapi gue nggak kenal sama lo. Belum pernah ketemu nih kita ya? Iya, belum pernah, tapi ya udah papasan gitu, maksudnya yang nggak pernah ngobrol aja. Nah terus kayak dalam seminggu itu gue selalu nanyain lo gitu, nggak tahu kenapa. Kayak keingetan gue mulu. Keingetan lo, kangen Rifali gimana ya, Rifali gimana gitu. Nanya ke lo Jis. Habis itu setelah gue berhenti nanyain, kayak 2 hari setelahnya, Dai. Wow, serem juga. Lu besok-besok jangan nanyain gue ya, please. Please, kalau udah nanyain gue jangan langsung gitu ya. Rifali gimana? Jangan. Ya tapi itu cewek sih, jadi konteksnya tuh kayak si Ajis tuh cewek, nah lo juga cewek, jadi kayak kenapa lo demen sama dia gitu, temen gue. Oh kayak, iya. Padahal enggak gitu, kayak ada yang salah aja sama lu nantinya. Kok ada yang aneh gitu ya? Kayaknya ada aneh, tapi gue lupa gitu. Kurs gitu. Kok kurang? Terus selain dari mimpi lu ada apa lagi gitu pengalaman lain itu? Kayak pengalaman mistis lu, aura lu banyak nih. Banyak ya. Aura kasih. Ya. Tapi kalau buat lu ke keluarga lu ada nggak sih kayak misalkan lu mimpiin entah saudara lu sakit kenapa, itu pernah nggak? Ya ini kejadian ke bokap gue sendiri sih. Jadi kayak apa ya? Dekat banget gitu ya. Cuman kayak gue selalu denial sih. Ya tapi ya mungkin menurut gue terlalu emosional jadi kayak nggak usah lah. Cuma kayak gue terus kayak malah denial enggak. Ya, tapi benar akhirnya sampai kejadian gitu. Nah aja. Ya udah gitu. Kok jadi melo?
Ya sih slow. Kan ini kadang nggak gue ceritain, kalau gue ceritain sih ya lumayan gitu. Lumayan lah ya, sampai tisu banyak. Tisu dong, lemparin tisu kru. Ya udah deh, Ya, bisa dibahas, yang lebih kayak lu lagi kayak misalkan kemana gitu sama teman-teman lu atau yang itu yang orang itu kayak orang awam kayak gue tuh nggak mungkin lu pasti bohong atau ngarang gitu tuh pernah nggak sih? Iya sih, ini jadi kayak ya mau percaya atau enggak Itu kejadian. benar kejadian. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu ya, kayak kuliah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu gue ke Garut gitu kan, kayak live in bareng-bareng orang sana. Terus setelah itu ya kita pergi ke sebuah pantai. Jadi yang kita tuh senang banget gitu pantai, ini namanya anak kampung. Nggak anak kampung sih, kayak anak kota gitu ya kan, ke Anak kampung. pantai. Hah? Anak kota kan anak kampung apa? Enggak ada anak kampungnya. Nggak ada anak kampungnya. Apaan sih? Ya pokoknya dari anak kampung, anak kampung salah lagi, dari kota, nah terus ke Garut. Namanya ya, nggak pernah nemu Garut. pantai ya. Ke pedesaan lah. Ke pedesaan situ ya, setelah itu baru ke pantai gitu, kayak nemu yang baru aja lagi gitu dalam perjalanan itu kan. Dan pertamanya sih emang penjaganya ngomong kayak orang Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Pertama yang dia datang tuh Ditanyain itu, ada orang Sunda nggak di sini? Ada teman gua, sedangkan gua tinggal doang di Bogor gitu, bukan gua orang Sunda juga pun. Abis itu dia nanya, kalau kamu orang Sunda jangan jauh-jauh. Karena iya. emang iya. Alasannya? Alasannya ya gue nggak tahu sih, nah tapi kayak setelah itu tuh dia ceritain kayak yang katanya ada perjanjian antara Prabu Siliwangi dan Pantai Selatan. Kayak ya itu kayak ya udah sebagai urban legend di sana dan dipercayai, dan emang benar kejadian kalau ada orang Sunda ke sana rata-rata ya mayat paling. Tapi kan Garut adanya di Sunda. Gitu dong. Iya sih sebenarnya. Cuman kayak harus lebih waspada aja nggak sih? Ya. Gitu. Ya, terus. Enggak di Sunda. Maksudnya tataran Sunda tuh kan kayak lebih Bogor gitu nggak sih sebenarnya? Papan daerah ya Bandung. Jawa Barat kan Sunda. Kan nggak semua yang namanya tataran Sunda tuh adalah Sunda dulunya. Iya nggak sih? Ada. Ya mungkin itu Sundanya lebih ke ya enggak ngerti lah gue. Udah langsung gitu. Nah ini dia bilang orang Sunda, nah ya udah temen gue doang satu kan, namanya pun Adit gitu kan. Bukan Ujang kan? Bukan, Ujang. Aceh. Udah setelah itu tuh kayak ya udah, emang pas kita datang tuh kayak pantai santai gitu, kayak tenang sih ombak. tenang ombaknya. Dan setelah itu ya enak lah, namanya ya anak kota ketemu gitu, ya main air setelah di situ tuh ya slow, tadinya mau pakai slow, nah tapi pas lagi duduk gitu, setelah itu tuh kayak ada ombak gede gitu, pas kita duduk aja ombaknya di atas kepala kita. Waduh. Udah tuh teman-teman gue lari anjir, semua pada lari, kayak takut lah ya. jadi kayak misal kalau praktekin gitu, gue di sini gitu misalnya, terus teman gue yang di tempat lo itu tiba-tiba kayak kram. Nah yang di sana yang maksudnya temen-temen gue, kayak gue berenam ya kalau nggak salah, berenam, terus kayak mereka udah duluan kesana tuh 4 orang. Nah habis itu temen gue kakinya kram Tiba-tiba kram. Terus Nah, lu berusaha untuk nolong bagaimana? berusaha untuk nolong, padahal kayak gue juga kesel gitu sama dia, kayak mati juga apa aja tuh. Kebetulan nih ya kan? Kebetulan gitu. Ini temen lo jangan temen lo. Iya, terus kayak ya udah gue kayak udah gue paling deket gitu, mereka juga udah lari, jadi kayak ngebelakangin, dan dia ya udah gini cuman ya tolong Lu harusnya sosok aja nggak nyampe gitu loh, kan ya mati mampus lu ya. Mampus kau Ferguson. Nah, terus kayak setelah itu tuh ya udah gue nolongin dia, ya sebenarnya lumayan jauh, cuman ya udahlah. Teman masih dekat teman gitu. Nah terus kayak udahlah teman, tolongin aja. Nah setelah ditolongin itu gue udah megang dia gitu, kita kayak gue udah ngediri dia, kayak sebelum dia berdiri itu tuh kayak ada lagi ombak susulan ya kan, ya namanya juga pantai, tapi itu jadi makin kacau gitu, maksudnya ombaknya jadi makin gede, terus kayak yang pertama tuh kayak oke, nah yang itu jatuh lah gue, Langsung jatuh berapa gitu ya, kegulung. ya ini namanya sifat ombak tuh adalah yang dari bawah gulung ke bawah, dari atas tuh gulung ke bawah, terus bawa ke tengah. Jadi lo dibawa ke tengah lautan gitu kan, pasti tuh. Gue udah nggak bisa napak, ya temen gue juga udah nggak bisa lah ya dia. Terus tapi gue tetap pegang temen gue. Terus yang situ apa yang lo rasain? Lama sih,
kayak lama gitu ya, bener-bener kayak ada ombak lagi, ada ombak lagi. Oh. Nah itu yang kayak ya kalau gue mati sekarang gimana gitu. Lalu dalam pikiran gue pikiran gitu, tapi dalam situasi itu sebenarnya bukan setengah sadar gitu sih. Nah dari setengah sadarnya itu kayak udah lama di situ, kayak akhirnya tuh gue yang apa ya, kayak ngerasa masa sih 2 nyawa udah di satu aja. Itu gue yang sampai kayak mau dorong dia gitu. Tapi bener asli kita lagi liburan tiba-tiba mau mati gimana sih gitu. Udah lalu balik bawa mayat gak mungkin dong. Nah itu 2 lagi, kayak satu aja gitu nggak sih, cukup lah ya. Gue udah kayak ngerasa ya udah gue aja gitu. Dan tadi udah gue motor udah gitu, terus kayak temen gue udah kesana gitu. Jadi gue kalau udah tatakan kayak gue tendang tatakan maksudnya apa sih? Oh gue udah nelapak tanah. Iya nelapak lah, udah kaki lo kena napak tanah, dorong gitu, karena emang ombaknya udah gede banget gitu. Nah setelah itu tuh ya nggak tahu dari mana suaranya, ya kalian boleh percaya atau enggak juga, situ ada auman macan. Di situ ada auman macan. Auman macan. Ya mungkin macan Siliwangi itu ya datang. ya ngerti sih gue. Nah terus si macan itu gimana? Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Masih ada. Dulu cerita dulu ya, kayak akhirnya ya udah kayak auman macan ada yang kayak dorong dari belakang. Ini lo boleh percaya atau enggak, ini beneran kejadian, kayak ada yang dorong dari belakang. Gitu. Kalau nggak bisa lanjut. Sosoknya kayak gimana yang dorong? Gimana sih? Maksudnya yang kira-kira tuh kayak bayangannya kayak gimana? Kayak gue nggak ngerti sih, karena di belakang ya. Lo nanya salah juga sih gue gitu. Karena gue di belakang dan posisinya kayak bener-bener di belakang deh. Pokoknya lo didorong lah ya. Didorong tapi kayak cuma kayak set gitu. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti juga karena gue lihat dari belakang. Gue nggak lihat karena gue ngeliat belakang ke depan gitu. Ke bibir pantai ya, di belakang ini. Terus gedean katanya. Nah setelah itu kayak oke, ada yang dorong itu dan ada patakan juga kaki. Supaya gue bisa napak, kaki gue napak ya. Dan itu gimana ya? Kalau lo lagi ngerasain di suatu tempat terus kayak ya itu pasir atau bukan, lo bakal ngerasa kan. Itu gue bahkan ngerasa kayak kok kayak aneh. Apa nih? Ada lembek-lembek. Lembek-lembek enak ya kan? Lembek-lembek berbulu apa tuh? Coba. Kayaknya macan sih. Itu macan. Kayak dan itu juga pun kayaknya kalau misalnya gue ngerasa Kalau nggak salah, itu tuh kayak didorong gitu. Nah setelah itu tuh kayak akhirnya udahlah, jadi kayak ada yang dorong, gue ada tatakan juga kaki, dan gue berdiri ngangkat dia. Itu badan gede sebenarnya cuy. Sebenarnya badannya tuh kayak bala banget anjir. Kayak udah setelah itu gue berdiri, akhirnya baru ada kayak yang udah pokoknya udah segini, kayak segini kita baru ada yang nolongin lagi gitu, temen gue. Oh. Berarti itu posisi lu di dalam air tuh 2 orang? Ya 2 orang. Nah setelah itu kenapa nggak tahu kenapa kita tuh kayak ada yang apa ya, satu vision yang sama, dan itu tuh kayak yang beneran menjaga, bukan menjaga sih, kayak ajudan itu naik kereta Kencana. Oh itu lu ngelihat dengan jelas? Enggak sih, itu kayak vision gue yang nggak tahu datang dari mana, tapi vision gue tuh sama dia nyatu. Oh. Sama. Iya. Itu ngeliat beneran di darat kan? Maksudnya lu udah kayak udah pengen sadar apa pas di air-airnya? pasti ada airnya. Oh pas di bawah-bawah tuh yang lagi kegulung. Nah tapi baru ceritanya gitu. Ya. Jadi akhirnya kenapa ada auman macan itu adalah sebuah tanda kemenangan gitu. Jadi kayak jadi ada 3 sebenarnya. Satu tuh jaga di keretanya, dan 2 itu berantem itu sama macan itu. Nah habis itu tuh setelah itu tuh kayak ya menang macan itu walaupun babak belur gitu. Nah terus kayak yang gue bilang tadi itu, terus yang ada ombak, ya ini lu percaya apa enggak juga nih, itu tuh bulat banget guys. Apanya bekas tuh bulat? lukanya, jadi bukan bekas luka sih, kayak bener-bener biru tapi bulat sempurna gitu. Kalau ibarat kata kayak kalau lo Habis dikop lo ya? iya Di bekam. bekam. Nah itu kayak dibekam bulat, nah tapi ya itu sempurna. Bahkan kalau misalnya kayak kena terumbu karang atau apa, nggak akan sebulat itu gitu. Nah setelah itu tuh ya udah, setelah visionnya sama, terus gue jatuh juga dan gue melihatkan luka gue. Udahlah, coba dulu ya. Tapi pas di bibir pantainya gue kira tuh udah rame banget, Jis. Kayak gimana sih, lu baru kena air, udah pusing juga, masuk air terus. Nah itu tuh lo ngeliat selain pantai lu tuh udah rame. Kayak udah cepet juga gitu orang-orang datang. Oh langsung mau bala bantuan ya? Iya, kirain gitu ternyata. Tapi pas gue lagi, lu ambil nafas, lihat lagi, dan itu cuma ada 2. Jadi yang gue lihat kan kayak, lo tau sih gimana ya ngerasain hype orang kalau lagi seneng atau
Itu tuh kayak Udah hantu-hantu di sana tuh kayak gitu. Lu percaya udah apa enggak? Dan itu sebanyak itu gitu. Dari yang wah, iya gue kira secepat itu orang pada ngumpul karena kan ya lu nggak apa ya? Karena lu juga ngerasain itu lama kan? Iya, gue ngerasain lama juga. Tapi memang lama. Pas gue tanya temen gue nggak nyampe 1 menit. Wow. Nggak nyampe 1 menit. Tapi dia merasakan seperti Apa? lama gitu. Gua ngerasainnya. Iya. Iyalah anjir yang kayak lo. Kira-kira berapa lama tuh lo ngerasain? Setengah jam. 2 hari. Enggak lah. 15 menit lah. Itu 15 menit sama 1 menit jauh lah cuy. 1:15. Iya. Gila, lo bisa Itu rasain. gue ngerasain kayak ya gue mau ngangkat dia nggak bisa, terus ada ombak lagi. Ya, lu kegulung terus ya. Lu mau berdiri kegulung lagi. Iya, ada ombak lagi. Ya mungkin itu yang kata orang yang di dunia sana tuh ya lebih waktunya tuh Lebih lama ya? lebih lama ya dibanding sini kan gitu kan kadang Ke di akhirat ya. Duh, jangan lah. banyak yang bilang seperti itulah. Nah, terus Tapi lu beneran boleh percaya atau enggak, tapi itu beneran kejadian kan? Nyata yang lu alami ya. Kejadian nyata. nah sosok yang macan tadi mungkin itu apa ya bisa dibilang atau penjaga Siliwangi gitu, gua nggak ngebantuin lo atau gimana ya bisa Iya, jadi ya. bisa jadi. Oke, backup gitu. Oh iya. Mungkin logikanya si yang berantem itu mau ngambil nyawanya ya kan. Nah, tapi si ini ditolongin sama si macan. Aing macan di dia. Gue nggak ngerti sih, tapi itu yang kejadian ya udah. Dan iya sih pas gue sadar anjir, orang pada kemana gitu. Tapi gue bertanya sama diri gue sendiri dan gue tanya sama temen gue. Oh ya terakhir temen gue juga ngomong kayak Yang digulung nih. Iya sih, yang digulung maksudnya yang keram ya, yang gue bantuin itu kayak terakhir dia ngeliat, tapi gue lebih fokus ke depan, dia kayak ke belakang tuh kayak ngomong ke temen gue, jangan berani lagi datang ke sini, dan ngomong ke gue, ayo kita tanding aja kali. Tanding. Jadi sebenarnya macan itu adalah inye gue, bisa dibilang itu sih. Apa? Inye. Inye. Buyut. Oh, buyut. Inye itu bahasa apa? Bahasa Padang. Bahasa Padang. Les lah bahasa Padang mau. Ya, tapi itu beneran kejadian nyata, gue nggak mengada-ngada dan ya boleh percaya atau enggak gitu. Jadi istilahnya itu yang melindungin lah ya. Jadi sama-sama punya godam di si daerah situ punya, dan yang main di situ bawaan dari lahir. Ada yang gitu ya. melindungin. Bawaan dari keluarga kali ya. Bawaan keluarga mungkin turunan. Nah, karena beda nih dari suku Jawa dengan Sumatera, mungkin chaos kali ya, kali nih, nggak tahu kan ya kita. Tahu gue. Ini kan bisa aja, makanya kan kita kayak gitu. Jadi serem juga ya. Ya udah situ. Tapi selain itu ada ini nggak Apa? pengalaman lain? Gue dulu kerja itu ya dari jam 10 kayak kerja di mall kan. Nah, gue setelah kerja bukannya langsung balik, gue malah nongkrong dulu gitu. Nongkrong dulu karena rumah teman gue di Pasar Minggu, jadi kayak gue nebeng sama temen gue sampai Pasar Minggu. Nah dari Pasar Minggu itu biasanya kalau lo tau lah ada yang namanya ompreng. Jadi kayak angkot tapi yang kayak mobil bak. Oh, Ya, nah, Beman. jadi setelah nongkrong, teman gue mau balik ke Pasar Minggu baru ikut, terus gue naik omprengan. Setelah itu gue jalan ke turun Margonda. Dari Margonda tuh lo pasti tahu namanya jembatan aborsi. Lewat jembatan aborsi. jembatan aborsi. Apaan itu? Ada yang di atasnya stasiun UI. UI kan? Itu kenapa disebutannya seperti itu? Pernah ada yang aborsi. Bukan. Kenapa? Itu kayak udah terkenal tuh karena bentukannya tuh nggak rata. Jadi kayak ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Dan itu kayak bikin capek nih ke situ. Jadi ibarat kata lo hamil, Lo dan bisa naik situ nguburin kan lo ya. Jadi aborsi lo. Jadi untuk teman-teman yang punya anak yang tidak diinginkan, langsung ke UI, ke jembatan lo dijamin tanpa beli obat dan kedukun. Aduh. Terus habis itu gue lewat yang kalau kalian tahu pasti namanya kalau mau ke Kusan Teknik tuh bisa lewat Tulus atau lewat FIB pakai lewat jembatan Texas Teknik Sastra. Nah dan itu dulu tuh belum seterang sekarang. Jadi ya kalau lo tahu gue kerja itu tahun 2015, kuliah kerja tahun 2015, itu belum ada penerangan kayak sekarang dan itu gelapnya total gitu. Nah di situ tuh kayak gue mau lewat Texasnya dari sastranya nih, gue dari sastra jalan mau
mau ke teknik lewat Texas itu tuh, dan di situ tuh ada seekor seonggok sebuah makhluk. Makhluk apa tuh? Makhluknya sih kayak yang gua rasa nih, kayak itu tuh berbulu, Waduh, berbulu lagi. matanya merah dan lidahnya tuh ngejulur ke bawah gitu. Jadi kayak dia gelantungan pakai kaki di atas gitu. Oh, gelantungan. Dan terus kayak matanya merah gitu. Is, kayak ini Venom. Iya, tapi lebih serem sih kayak. Waduh. Venom kayaknya Venom sakit mata. Iya. Matanya merah ya. Gokil, serem banget. Kans bro. Nah, gue kira yang kayak anjing, astagfirullah. Terus gitu. Anjing, Astagfirullah, terus kayak gue muter aja lewat yang lurus. Tapi dia cuma nampakin doang, nampakin nggak kayak nggak gitu. ngikutin juga. Ya untungnya gitu nggak ngikutin. Terus ya udah. Lalu gue ngerasa kayak yang sebenarnya harusnya gue balik aja gitu. Tapi ya akhirnya ya udah jalan lewat yang sana untuk menyelamatkan diri. Muter lah ya, muter jalan. Muter lagi. Lo kali cerita sekarang. Gak punya cerita gua. Udah cerita mulu, lu lihat di episode sebelumnya. Gua mulu ada cerita. Iya. Oh iya. Lagi. Udah berapa menit, cukup nggak? Lagi lah, mau baru 2 cerita. Apa lagi dong? Ya tau, cerita biasa aja. Cerita apa? Biasa, mengandung misi sedikit nggak apa-apa. Sehingga gue bilang kayak lebih ke mana? Lebih ke mimpi sih itu bilang. Terus? Jadi gini deh, ada kayak kejadian yang apa ya? Yang di luar nalar juga gitu kan, kayak 2 kali lah maksudnya. Jadi tetangga gue tahu dia sakit gitu. Dia sakit tapi ya udah gitu. Cuman ada satu malam kayak yang gue mimpi dia tuh kayak dada. Waduh. Jadi kayak 2 kali gue ngerasain gitu tetangga gue, dan dia tuh kayak cuma dada. Ya udah, besoknya udah nggak ada. Kode ya. Ya, padahal gue nggak tahu. Tapi lu ngerasain kayak gitu udah lama nggak sih? Maksudnya lu bisa kayak gitu? Iya, sejak kapan ya? Ini sih ada satu cerita lagi. Ini Oh, kayak kenapa? paling mantap deh. Ya, kenapa tuh? Nah, kalau itu tadi boleh potong. Nah ini kayak gue sekitar beberapa bulan yang lalu, gue kayak ngerasa badan gue capek setiap tidur. Setiap tidur capek. Setiap tidur gue capek. Itu tuh, tapi ada satu hari gue mimpi dan gue ingat gitu. Biasanya kan gue lupa aja. Lupa. Nah terus ini gue satu mimpi ingat gitu. Gue lagi main di satu lapangan. Nah di lapangan itu tuh kayak gue kenal mukanya gitu, misalnya kayak lo, gue pernah ketemu terus kayak, tapi gue lupa nama gitu, dan gue nggak nyebutin nama dia. Kayak ayo main. Kenal muka doang lah ya? Iya, kenal muka doang terus kayak main. Abis setelah main itu gue diajak, dia nunjuk ke satu rumah tuh, ya satu tempat sih, atau rumah sih sebenarnya, tapi udah kayak ditinggalkan gitu ya rumah. Dan gue ngerasa yang kayak nggak mau kesana gitu, gue bilang. Tapi gue ngeliat gitu di luar tuh banyak banget. Di mimpi gue itu kayak ada banyak orang juga. Ya udah, terus kayak gue nggak mau. Udah, gue bangun akhirnya. Sampai itu yang gue ingat kan. Terus? Nah setelah itu tuh, akhirnya gue mikir, kenapa gue bisa familiar sama muka itu dan gue kenal. Padahal kayak, ya gue tahu itu daerah rumah gue sebenarnya, maksudnya lapangannya, tapi kayaknya nggak ada. Orang yang kayak itu. Temen rumah gue kayak gitu nggak ada. Nah terus akhirnya gue baru sadar kayak zaman dulu itu, maksudnya pas gue masih kecil, gue itu namanya sleepwalking. Kenapa? Sleepwalking. Jadi tidur Tidur berjalan. sambil jalan, ini melindur. Terus? Sleepwalking anjing Inggrisnya. Emang iya. Ya, terus? Nah iya, jadi bukan melindur aja, sleepwalking. Jadi kayak, dan pas itu tuh mungkin kayak nyokap gue tuh sering kayak kaget tiba-tiba kucing ada di tempatnya gitu. Kayaknya malah lebih ke horor gitu, padahal ternyata gue sleepwalking. Asli? Yang tahu tuh adalah om gue almarhum. Jadi om gue itu kayak ngikutin gue tuh masih kecil, terus kayak jam segini mau kemana gitu, kayak jam 1 jam 2 ya, namanya orang sering begadang gitu. Kalau gue masih kecil dulu, ini mau kemana gitu, gue udah tidur padahal, itu mau kemana, ternyata ke lapangan gitu. Jadi ibarat kata mereka tuh kangen sih, kayak mereka ya, jadi malah kayak reuni gitu dan ngajakin main ke rumah. Dan asal lo tahu kenapa yang pas lagi di mimpi itu gue diajakin ke satu rumah.